Semalam kita nggak live teman-teman, kita ada bakar-bakar. ISG kemarin nggak terlalu menarik ya, marketnya super duper sepi. Sorry, dia ya seperti yang kita bilang lah teman-teman, dia di sini kepentok sama 6.710 ya, meskipun di sini ada high-nya itu di 6.713 ya, selisih dikit lah teman-teman. Kalau kita ngelihat candle 4 jam, oke, ini hari ini di supportnya lagi ya untuk ISG ini 6678. Kita lihat apakah dia koreksi lagi. Mungkin kalau koreksi sampai 6660, sorry, 6660, kalau kuat ya kita sih harapannya udah nggak turun lagi ya teman-teman. Kalau ini break dia nggak menarik lah, ke 6630-an lah gitu ya untuk ISG nya sendiri. Jadi nanti saham-saham yang bergerak ya bisa disesuaikan lah. Oke, kita cus ke Bris ya, yang tanya Bris. Bris apakah masih naik? Wah, ini kalau naik atau turun nih tanya bandernya ini ya. Apakah masih menarik atau tidak, kita cek bersama-sama teman-teman. Oke, kemarin ada yang tanya Bris nggak, ini aku lupa. Kalau ada coretannya gini masuk ke pantauanku ya. Nih kalian bisa lihat sendiri teman-teman. Bris untuk hari kemarin ya, 4 Juli itu dia naik 5%. Dan kelihatan deh. Nih di sini ada mau dibilang double bottom, kelihatan ya. Buat yang biasa gambar-gambar nih di sini nih. Sesuai yang kita bilang, di sini ada area yang kuat. Di sini ada double bottom, ini ada panah nih. Dia ada koreksi dari harga 1700, ternyata koreksinya sampai 1655 di sini. Habis itu digenjot lagi. Gitu. Sekarang resistennya ada di 1810. Dia resisten kuat di situ. Menurutku kalau misalkan dia nggak kuat, dia bakal potensi koreksi ke 1765 dulu si Bris. Gitu. Buat yang ada barang ya siap-siap aja lah 1810. Kalau itu di break dia kenceng ya teman-teman ya. Cuman kita coba buat garisnya lagi. Ini mau kalian buat double bottom, mau dibuat cup handle, sama aja ya teman-teman ya. Sebenarnya udah sesuai target ini. Trading saham ya. Kita trading saham teman-teman. Silahkan yang mau tanya-tanya tentang saham, kita bahas pagi ini ya. Jadi di sini kalian bisa lihat ya, di 1810 ini nggak bisa break di dua waktu ini. Kalau kita ngelihat riwayat, coba bentar, apakah ada resisten yang terdekat setelah ini. Ini kita juga membuat garis hitam dan dia ikut sama garisnya masihan, jadi masih yang ada barang ya udah tungguin aja, kawal pakai trailing stop. Kalau dia break 1810 nih, kita pakai resisten dari riwayatnya aja 1875. Nextnya di 19 sini, paling 1955. Next sih ke situ dulu ya. Jadi ini gambaran garisku nih, kalian kelihatan ya di sini ya ada panah. Jadi kalau nggak tembus 1810, dia rawan koreksi ke 1765. Semoga aja kuat ya 1765. Nggak perlu sampai ke 1710 gitu. Nggak perlu sampai sinilah. Gitu ya, ini untuk Bris. Today berapa Bris? TP di berapa Bris? Oke gitu ya. Bris TP di berapa? Kalau udah ada barang, siap-siap aja di 1810. 1810. Untuk hari ini ya, kalian lihat kira-kira buyer sama sellernya kuat mana. Kalau masih kuat buyer, kemungkinan ini dijebol ini 1810. Dilihat aja. Biasanya kan gitu kalau Bris. Cuman kalau misalkan kuat sellernya, biasanya ada area profit taking tuh di 1810. Nih riwayatnya di sini belum pernah break ya. Semoga aja hari ini malah break. Gitu. Jadi kalau misalkan bertahan di atas 810 closingnya, kalian bisa hold untuk besoknya.
Kalau misalkan dikasih koreksi, kalian bisa spekulasi buy. Gitu untuk bridge ya. Ini ngikut banget sama garis kita ini. Kelihatan ya, ini ada panah-panah kecil nih di sini. Gitu. Oke, next DMMX ya. Buat teman-teman yang di sini, kalian tipikal sahamnya, tipikal tradingnya gimana? Harian kah, scalping kah, swing atau invest atau gimana kalian? Bisa sharing-sharing ya. Jadi nanti kan saham yang kalian pilih itu kan beda-beda ya, antara swing sama scalper, scalper sama day trading misalkan, itu beda-beda. Jadi jangan pernah scalping di saham swing ya. Kalau kalian nggak mau menguji kesabaran kalian, nggak jalan-jalan kan biasanya itu. Jadi disesuaikan lagi buat teman-teman yang baru itu biasanya belum paham setiap saham itu kan pergerakannya sendiri-sendiri ya, ada yang lambat, ada yang cepat gitu. Nggak cariin areanya ini. Sorry. Untuk si DMMX yang mau spekulasi buy silahkan. Ntar kasih area dulu nih, nggak kelewat. Yang mau spekulasi buy silahkan. Selama di atas 470 kalian bisa spekulasi buy. Di sini ada resistennya ya. Jadi kalau misalkan kalian udah ada barang, siap-siap aja di sinilah. Nih ya, yang mau spekulasi buy selama di atas 470 kalian bisa masuk. Kelihatan ya 470. Untuk DMMX stop loss kasih 3% dari average kalian buy. Resisten pertama 590, nggak terlalu jauh lah ini. Kedua 655 sorry. Nextnya 720 lah. Saya swing rentang 1-2 minggu. Oke, mantap nih. Jadi nanti disesuaikan aja teman-teman, yang scalping sama yang swing sama yang day trading misalkan, itu beda-beda tergantung sama biasanya kesibukan teman-teman. Kalau misalkan sambil kerja nggak mungkin scalping, nggak mungkin day trading juga, jadi swing itu alternatif. Tapi belum tentu yang swing itu profitnya tipis ya, tergantung dari modal yang pertama. Yang kedua ya dari kalian sendiri, kira-kira gimana. Kalau swing kan kuat-kuatan hold ya, selama masih dalam tren masih oke ya, nggak patah trennya, nggak. Jadi kita nganalisa dia masih oke untuk ya ibaratnya kayak gini, nanti dia naik nih. Kalau misalkan udah merasa cukup untuk day trading atau target hariannya udah cukup, ya udah dilepas saja. Jadi hari itu profitnya udah dapat. Jadi besok itu mikirin lagi sendiri lagi udah. Gitu ya. Rekom hari ini buat scalping bang. Kalau scalping sambil market jalan ya teman-teman ya. Gitu. Kalau kalian ngelihat di grup Telegram itu, aku kemarin sempat share. Ini aku scalpingan di sini. Ini aku nggak pom-pom ya teman-teman. Ya, ini aku murni ngasih tahu aja. Aku 2 hari ini itu scalping di sini. Ini sama aku nggak ngerti. Ini ada orang di dalamnya ini kayaknya nih. Udah, kalau scalping nggak usah kasih garis-garis, ngelihat marketnya sambil jalan. Nih aku tektokan di sini 2 hari ini. Dari tanggal berapa berarti? 3 sama 4. Ini ya, ngasih tahu aja. Aku nggak ngaranin masuk nyuruh kalian buat masuk. Jadi ini kelihatan lah kalau misalkan kalian mau coba aja slot buat yang baru belajar ya. Nih di sini kelihatan nih. Nah, ini nggak ngerti nih untuk hari ini nih gimana nih, apakah masih kayak hari-hari kemarin gitu. Jadi dia kelihatan di sini. Di sini mantul, terus pasti di jam-jam berapa ini? Jam-jam 10 itu udah nggak kuat naik lagi, terus dia turun. Ini juga sama. Jam-jam 10 ya, setengah 10 sampai jam 10 dia bentuk ya high ya, bentuk ke arah atas, habis itu koreksi. Jadi sesi 2 itu udah balik ke harga yang hampir kayak opening ya. Untuk 2-3 hari ini kan kayak gitu. Nah, kita nggak ngerti hari ini kuat nggak nih, lanjutin gitu. Ini untuk scalping. Tapi ya kalian kalau mau masuk ya dilihat-lihat ya nanti kira-kira rame nggak. Ini karena rame makanya aku berani bilang untuk 2 hari kemarin kan rame nih si PAMG.
Iya, baca untuk weekly dan monthly itu biasanya kan untuk invest ya. Jadi di sini beda-beda ya. Ini tadi kita bahas saham, sorry, untuk di scalping. Jadi kan kalau scalping itu kan jangankan 30 menit, malah ada yang aku biasanya 5 menit. Scalping itu kan cepat ya teman-teman ya mainnya ya. Jadi beda-beda di sini, nggak bisa dibenarkan dan nggak bisa disalahkan teman-teman. Tergantung kalian bermain di mainnya gimana. Kalian scalping kah atau untuk invest? Kalau invest tentu bukan 30 menit, bener sih, mingguan gitu ya. Gitu. Dan kalau invest pun nggak cuma ngelihat candle ya teman-teman ya, ngelihat perusahaannya kira-kira bagus nggak, masih prospek nggak, atau IPO cuman sekedar nyari dana habis itu hilang gitu ya teman-teman ya. Check in bank sama Excel. Kalau misal mau scalping gue biasanya 3 hours. Nah ini juga bisa 3 jam. Tapi menurutku kalau time frame 3 jam itu kayak terlalu besar masian menurutku ya teman-teman ya. Oke, kita cek bank ya sama Excel. Oke, tapi ya sendiri-sendiri teman-teman. Selama dengan cara itu kita bisa profit, ya nggak masalah teman-teman ya. Jadi mau pakai cara gimana pun, time frame berapapun, pakai aplikasi apa aja lah, selama kita bisa untung ya why not gitu. Oke, ini bank nih. Kemarin udah ada yang tanya belum? Kayaknya kemarin ada yang tanya ya si bank ya. Ini bank kemarin udah break. Ini kelihatan nih bank nih. Dia sideways ya. Nih, sideways dari harga 1120 sampai di 1470. Jadi ini tak liatin 4 jam nih. Sesi kayaknya awal-awal opening market itu kayaknya dikasih turun dulu deh. Bang. Sempat buat shadow kecil nggak sih? Ini di sini nih jam 9 nih openingnya. Dia kan dikasih turun dulu ya sampai 1205. Harusnya spekulasi buy teman-teman ya. Karena di sini kan nih kita udah bahas resistennya 12 berapa ini? 1265 lah di sini. Nah, kalau udah ada barang siap-siap aja. Take profit di 1310 sama 1355 untuk si bank. Ada proyeksi ke sana menurutku. Untuk minggu ini ya apalagi. Jadi menarik lah ini. Bank oke, kayak BBTN lah. BBTN juga menarik. Tapi area 1265 ini lumayan kuat ya. Di sini kalian bisa lihat, di sini jadi support, di sini jadi support juga, di sini bentuk shadow ya. Kalau ini break hari ini dan closing di atas 1265, dia proyeksi ke sini ya. Dua harga ini. Gitu. Kalau misalkan dikasih turun ke harga 1230, kalian bisa spekulasi buy. Gitu. Ini untuk si bank. Kemarin mau nambah. Yang penting benar, yang penting hasilnya. Mau pakai cara gimana pun ya teman-teman ya. Jadi setiap trader kan bakal punya cara sendiri-sendiri. Kalau kalian ngelihat misalkan Om Bekti Sutikna, dia scalper. Ketika disandingin sama Om Ben misalkan, atau Ko Michael Yong misalkan, kalian yang tahu, itu kan tipikal ada yang swing ya. Itu tentu caranya mereka berbeda, tapi yang poinnya kan intinya sama-sama dapat profit. Jadi kita nggak usah berdebat tentang caranya, tapi yang penting menghasilkan, gitu aja. BNGA gitu ya. Ini untuk bank ya, menurutku masih oke nih. Kalau dia dikasih turun kemarin oke banget sih. Volume kemarin juga kecil ya, malahan ya kayaknya lumayan besar kok untuk volume kemarin. BNGA kita cek nanti untuk saham yang kalian pantau hari ini di Telegram ya, aku share ya. Ini kita live-nya singkat aja, ini nggak usah lama-lama. BNGA, oke. Rally kenceng ya. Ini aku terakhir analisa di sini. Dan kalau udah kayak gini, seperti yang kemarin teman-teman, kalau saham naik disertai akumulasi dan kayak gini, kayak IMAS ya, waktu rally kenceng banget, selama dia nggak patah tren,
kalian bisa kawal pakai trailing stop. Patah trennya tuh di sini nih. Sorry. Ini patah trennya. Jadi di sini kan kita pakai alat bantu ya, moving average buat pantau pergerakannya. Jadi selama dia nggak patah garis hitam ini atau moving average yang kalian buat, kalian bisa entry, kalian bisa kawal profitnya pakai trailing stop. Buat yang belum punya mungkin tunggu dulu lah kalau di BNGA. Kayaknya ada koreksi wajar sih menurutku ya. Dia ada koreksi supportnya sih di sini terdekat nih. Mana sih ini ya? Di sini 1580. Jadi kalau ya sekitaran sinilah. Kalau misalkan 1580 dia lanjut koreksi bisa ke sini. Dan menurutku itu koreksi wajar ya teman-teman ya. Koreksi wajar. Di sini juga kalau misalkan ngelihat indikatornya, dia kan turun. Ada harganya itu, sedangkan harganya naik. Jadi dia ada potensi untuk koreksi dari 15.15 sampai 15.80 gitu. Untuk FBNGA tunggu aja di area itu kalau misalkan mau entry ya. Kalau belum punya barang. Tuh, ada yang ngasih nih. Ngasih watchlist gratis tuh CTRA. Silahkan dipantau untuk hari ini tuh. Baik hati banget tuh. Tapi disesuaikan ya teman-teman ya. Yang mau entry disesuaikan dengan money management yang kalian udah siap ya. Ini CTRA nih. False break ya berarti ya. Tak ganti warnanya biar kelihatan. Ini CTRA waktu masih di sini aku ada bullish flag. Targetnya sampai 1230, nggak sampai, cuma sampai 1180 dan tidak berhasil false break. Untuk hari ini ya kalau misalkan kalian mau entry ya bisalah spekulasi buy. Semoga aja dia nggak break ya teman-teman, bisa jadi double top ya kalau jebol, cuma kayaknya enggak sih. Oke, mungkin itulah bisa spekulasi buy. Kayaknya nih 2 hari ini kan harganya nggak kemana-mana ya. Kalau kita lihat di sini, kalau misalkan jebol 1045 ada potensi double top ya. Semoga sih kuat ya untuk si CTRA hari ini. Silahkan dipantau. Untuk hari ini sih aku watchlistnya MDKA untuk hari ini. Baru nemu satu itu, nanti menjelang open market tak kasih tahu lagi. Oke, yang mau spekulasi buy silahkan, mulai dari ya 1045 lah untuk si benar, bisa potensi turun lah. Kalau misalkan dia break 1045 dia bisa turun, bisa sampai sini malahan 985 itu bisa banget. Makanya tadi aku di sini bilang kalau misalkan mau spekulasi buy silahkan disebar ya teman-teman ya, karena di sini kita lihat beberapa waktu juga dia kan merah ya, turunnya lumayan. Jadi kalau 1045 itu di break, dia bisa lanjut ke sini. Dia nyari support selanjutnya di harga ini nih. Ini lumayan kuat 985 gitu. Dan ya tipikal sampai gini kalau nggak kemana-mana itu agak lambat ya jalannya teman-teman. Terbatas lah. Ini berapa persen coba? 7%-an, malah cuma 7% nih sampai di 985. Disesuaikan aja teman-teman ya. Kalau rame kalian untuk trading harian memungkinkan, kalian bisa entry. Tapi kalau enggak ya cari yang lebih cepat aja profitnya. Goto area support berapa? Oke, cek Goto ini. Goto kemarin gimana ya? Merah atau oke, Goto merah again.
proyeksinya sih bakal turun menurutku ya ke 104 lah kayaknya Goto ini. Wis ra kuat di Goto ini. Sebelumnya nih kalian bisa lihat ya di sini ya. Ini proyeksiku waktu ini dia ada pemantulan ya. Ternyata nggak kuat nih, cuman sampai berapa nih? Dari harga 114 dia cuman ke 119. Untuk Goto, bentar kita cek. Nih ya, menurutku Goto udah nggak gini lagi nih. Ini kan viewku sebelumnya nih. Ya. Jadi ketika ini udah di break, ya ini garis persegi panjang udah di break, otomatis sebelumnya kan jadi support. Nah, ketika udah di break dia jadi resisten dan lumayan kuat teman-teman. Di sini kan juga sempat jadi resisten ya. Dia proyeksi bakal turun sampai 104 lah, 103, 104. Menurutku ke arah sana turunnya untuk si Goto nih. Kalau belum ada barang, cari yang lain aja lah teman-teman ya. Belum menarik. Cuman nggak ngerti kalau misalkan tiba-tiba ada yang masuk kayak waktu ini nih. Waktu itu emang ada bisikan bakal terbang. Cuman waktu ini menurutku nggak ada. Goto gitu ya. Goto ya 102 sampai 104 lah. OTW ke sana. Nah, MTech nih, kemarin ada yang tanya aku MTech ya. Cuman belum aku buatin videonya. Cuman sebenarnya udah tak analisa tuh MTech. MTech bagus. Kalian yang mau nitip bisa lah masuk ke MTech, bisa dipantau tuh MTech. Sip, Bang. Oke, nih MTech nih. Ini udah tak analisa belum nih? Udah tak screenshot aslinya. Aku udah analisa di HP. MTech nih bagus. Mau bilang inverted head and shoulders bisa, mau bilang cup handle bisa. Menarik lah ini MTech nih. Aku lupa dia di harga berapa. Yang penting di sini dia mantul dari supportnya ya di sini ya. Nih garis ini nih. Kalau misalkan mau digambar-gambar tuh gini teman-teman. Di sini gini ya. Kalau mau ya penganut gambar, menurutku masih oke banget ini si MTech nih. Kita cari area resistennya. Resisten terdekat itu di sini sekarang. 780 dulu. Sebagai area high di tanggal 19 Juni. Kalau misalkan bisa break berarti kan nanti mahkota kebaliknya kan valid ya. Nah, dia proyeksi jalannya pelan-pelan aja 840 terdekat. Di sini kan posisi indikatornya kan juga golden cross. Menarik lah, dia juga mantulnya di harga-harga yang sebelumnya di sini jadi support. Terdekat sih ke situ dulu. 780, 840, nextnya mungkin di sini sih. Jauhan nggak ini? 940. Untuk si MTech. Nggak bisa sehari 2 hari ya. Untuk di swing. Catatannya dia harus valid bertahan di atas 780 dulu. Gitu, ini untuk MTech nih. Sayang banget kemarin lepas MTech di jangan. Kalau misalkan 725 posisinya berarti udah profit ya, nggak masalah. Kalau misalkan dikasih koreksi turun lagi oke. Tapi ini viewku kayak gini sih untuk MTech. Untuk di swing menarik ya. Ini kalian lihat ada mahkota balik tak bos habis itu. Nah, misalkan kalian mau entry lagi nih, kalau misalkan dikasih koreksi, kalian bisa spekulasi buy. Catatannya jangan break 700 lah. 695. Kalau misalkan dikasih koreksi ya kalian mau entry lagi atau nambah muatan menurutku masih oke sih. Kalau dikasih koreksi ya teman-teman ya catatannya. Kalau enggak ya terserah market maker ya. Tapi untuk view-nya kayak gitu. Untuk di swing saham kayak gini naknya di swing. Jadi santai. Bisa masukin ke watchlist kalian ya. Catatannya di sini 780 dan 840 dulu. 840 itu resisten kuat di sini. Ini resisten, di sini jadi support. Gitu ya untuk MTech. Gitu teman-teman. IBOS. Kayak kita cek. Kemarin ada saham Gocap yang naik ya. Tahu nggak nih kalian nih? Waktu itu kita baru aja bahas bareng antara Sage sama Dooh, saham yang Gocap yang Doohnya bangun. aduh ada aja.
Cuman kemarin itu 2 minggu yang lalu ya, 3 minggu lah, 3 minggu yang lalu sebelum libur Lebaran, aku sempat ada yang bilang lah, ada saham Gojek yang bakal bangun, ada yang bilang kayak gitu. Cuman ini kan yang bilang bandar ya teman-teman ya. Jadi kita nggak ngerti mereka masuk di harga berapa, terus mau entry di harga berapa. Niatnya emang bangunin atau cuman ngasih prank, kita nggak ngerti. Ya bilang gitu tuh si Dooh tuh. Hati-hati ya teman-teman ya. Hati-hati buat yang belum terbiasa bermain saham gocap ya, yang baru bangun mending jangan. Alternatifnya ini si IBOS trennya masih oke, masih menarik banget nih. Dia beberapa kali ngikutin garis biru yang kita buat nih. Di sini 1, 2, 3. Di sini iya nih 4. Ini juga nih. Ketika dia mendekati garis yang ini, dia ada pemantulan sideways sih menurutku ya. Oke, pagi teman-teman. Nih, kalau misalkan dia break, dia sideways menurutku nih, kelihatan nih areanya nih. Nih, kelihatan ya teman-teman ya, dari 306 sampai 360. Ini jadi resistennya. Dia bakal sideways ke sini. Kita hapus saja. Kalau dia break dari ini ya, ada potensi untuk sideways ya menurutku malahan si IBOS nih. Kalau sideways malah enak, kalian udah tahu areanya, kalian tinggal tungguin aja. Dari 304 sampai 341, 306 tuh berapa persen? 11. Gitu ya untuk IBOS ya. Kalau misalkan dikasih turun ke harga-harga ini, kalian bisa spekulasi buy. 304 sampai 316 lah, oke. Targetnya ke 362. Kita nggak ngerti nih tiba-tiba kalau misalkan yang aku nggak ngerti ya, tiba-tiba sering banget kita analisa saham kayak gini tuh, tahu-tahu sahamnya tuh naik teman-teman. Aku nggak ngerti. Ini kita murni edukasi aja ya. Aku nggak ngerti apakah ada market maker yang join live atau join telegram, aku nggak ngerti. Sering banget kayak gitu. Kalau satu dua kali masih oke gitu ya teman-teman ya. Itu ini untuk si IBOS. Kita ganti yang lain. Kian, saham yang harganya hanya bisa beli gorengan. IMAS. Oke, kita cek IMAS. Sorry. Ketarik. IMAS ini kayaknya masuk ke watchlistku deh. Iya, IMAS masuk ke watchlistku untuk swing minggu ini. Oh, tak kasih tahu tadi malah. Nih IMAS nih. Wah, aku analisa dari bawah ini sebelum dia terbang melayang. Nah, kalau saham kayak gini nih, kawal terus aja pakai trailing stop selama dia nggak patah. Gitu. Nah, IMAS ini menurutku menarik nih. Ini tak kasih tahu lah ya. IMAS, target IMAS sih targetnya 2.300 sampai 2.400 target keduanya. Supportnya dia di sini sebenarnya. Area sideways-nya ya teman-teman ya. Sekarang di 2200, targetnya di ya sinilah 2290. Nextnya 2410 untuk IMAS. Untuk swing seminggu silahkan dicatat teman-teman. Silahkan yang tadi yang tanya dicatat sendiri ya, atau di screenshot sendiri. Biasanya yang dari live di Telegram tuh nanti nggak tak share. Yang di Telegram nanti beda lagi gitu ya. Ini untuk IMAS nih, untuk swing seminggu ini masuk ke watchlistku ya. Kalian bisa masuk selama di atas 2010. Masuk aja. Targetnya 2290, nextnya 2410. Kalau break 2410 berarti dia posisinya ya lanjut rally ya. Di sini bentuk double bottom. Kayak gitu teman-teman. Jadi ketika rally kenceng dia belum koreksi sampai sini terus dia bisa bertahan di atas 2010, berarti oke teman-teman. Jadi koreksinya ini masih koreksi wajar menurutku. Masih menarik.
Gitu ya untuk si Imas ADMR. Oh, DMR cup handle ya ini. ADMR udah ada barang belum nih? Posisinya dia udah break ya. ADMR sentimennya apa? Aku belum lihat malahan beritanya. Kita cek coba. Kemarin itu kenaikan 6,95 ya. Lumayan tinggi nih kenaikannya kemarin. Beritanya ya paling cuman berita tentang apa ya? Toyota mengumumkan baterai kayak gitu ya kalau nggak salah ya. Gak ngerti dah. Benar. Tapi secara chart di sini dia posisinya break ya udah nih teman-teman ya, udah ke 1000. Nih kalau yang biasa menggambar mesti kayak gini udah kelihatan ya di sini. Ini cupnya, ini handle-nya kecil nih. Nah dia posisinya udah break. Jadi area resistennya nih kita buat nih. Resisten berikutnya ada di sini 1025. Nextnya sini terus sini. Gini teman-teman, kelihatan ya ini ya. Kalau misalkan dia kan ini posisinya udah break ya teman-teman ya, dari polanya inilah. Kalau dikasih koreksi kalian bisa spekulasi buy 955 selama dia nggak break di bawah ini closingnya 920 lah, 920 910 sampai 920. Selama nggak closing di bawah itu kalian bisa spekulasi buy. Di sini golden cross, volumenya juga udah naik. Oke sih. Kalau dikasih koreksi mantap. Kalau yang ini udah punya barang nih, yang tadi tanya udah punya barang, siap-siap aja resistennya ini untuk di take profit 1025, 1095, 1185 gitu. Oke teman-teman ya. Tutorial cut loss bang. Tutorial cut loss. Nih, kita kasih contoh saham harusnya kalau cut loss biar enak. Ada Belpin. Belpin VVIP. Gini teman-teman. Bahas yang mana dulu nih? Bahas yang cut loss apa yang Belpin? Gini ya teman-teman ya. Kalau ada orang ngepom-pom saham itu sebenarnya nggak masalah ya, kan tinggal kita entry apa enggaknya. Gampangannya kayak gini, kalau yang dipom-pom saham Goto, ada ADMR, BBCA misalkan, yang berat susah banget mesti untuk saham untuk si bandar itu ngerain, karena dia perlu rekan biasanya teman-teman. Kecuali sahamnya receh ya, kayak Netv, BP, IELS dan teman-teman kawannya lah. Jadi kalau misalkan si Belpin ada di dalam nih, ya kita lihat aja. Ini kan menurutku sahamnya lumayan ya teman-teman ya. Ya nggak ringan tapi ya nggak berat-berat banget emangan. Kalau misalkan mau entry ya silahkan, siap-siap aja. Kalau misalkan dikasih koreksi menurutku oke, gitu aja teman-teman. Tadi yang bahas tentang apa, cut loss, ADMR itu aja udah. ADMR kalau misalkan yang terpenting dari cut loss tuh gini, ketika kalian mau masuk saham nih, ini misalkan ya ADMR nih, misalkan HK di harga 1000,
misalkan HK di harga 1000. Ketika kalian entry, kalian kan tentuin lot, terus kalian ketika udah nentuin lot tuh kalian harus tahu kira-kira 3%. Nah, aku makanya 3% ya, teman-teman ya. 3% dari lossku di harga aku beli itu berapa? Kalau misalkan kita beli 1000, 3% itu kan di 970 ya kalau nggak. Jadi nanti ketika turun di 970, closingnya teman-teman, atau kalau misalkan scalping kan dia rapi ya. Jadi kalau misalkan turun 1%, dia bakal keluar. Kalau misalkan untuk scalping, untuk swing seminggu, itu biasanya nunggu closingnya. Jadi closingnya itu kira-kira turun 3% atau enggak. Jadi ketika kalian entry, diusahain kalian udah tahu kalau aku biasanya disiplin tuh di 3%. Jadi 970, kalau closingnya di situ kalian skip aja. Jadi gitu ya. Catatannya kalau cut loss itu sebenarnya cukup disiplin, teman-teman. Disiplin aja ketika kalian entry. Jadi harus banget disiplin dengan analisa kalian. Jadi ketika kalian udah buy, disiapin. Mau nggak mau, suka nggak suka, ketika kena 970 ya harus cut loss gitu. Enaknya saham yang kayak gini, ini kan kelihatan ya kalau posisinya lagi uptrend, dia kemungkinan kecil banget untuk ARB berjilid-jilid. Beda sama yang kayak gini, yang emang fasenya udah turun merah kan. Kalau kayak gini, daripada kalian nangkap pisau jatuh, mending kalau turun kayak gini jangan di tradingin dulu, teman-teman. Tunggu di area-area sideways gini, atau posisinya udah uptrend. Kalau uptrend gini kan enak, ibaratnya kita sambil entry, kalau misalkan dikasih koreksi kita buy lagi itu masih bisa karena fasenya kan naik gitu. Paling nanti bermain di waktu aja, kayak jatuhnya kan misalkan nggak bisa cepet 2-3 hari, jatuhnya seminggu kayak gitu, tapi dia masih ikut gitu loh. Kalau uptrend kan gitu enaknya. Yang penting disiplin ya teman-teman ya, karena ada yang sempet tanya sama aku caranya ngejual saham waktu itu. Tapi yang ditanya sage. Posisinya ARB ya, takutnya tuh kayak gitu. Kalian nggak disiplin dengan money management kalian, akhirnya ya kan setiap saham kan beda-beda ya teman-teman ya, pergerakannya ada yang lembut, ada yang bandarnya agak sadis ya kan. Ada yang tanya tuh sama aku, kalian bisa cek aja di VTku, dia tuh tanya di harga ini 250-an lah. Terus aku bilang, kalau nggak salah ya, aku bilangnya kalau dikasih, ini kan turun ya ARB berjilid-jilid ya, kalau misalkan dikasih merah keluar aja, aku bilang gitu. Sekarang dia bobot dengan tenang di 50 gitu ya. Jadi disiplin itu fungsinya menjaga biar kalian minusnya tuh cukup 3% aja, atau misalkan 5% ya 5% aja gitu, jangan sampai bawah. Takutnya kan gitu, kalau ARB-nya sekali oke ya, kalau berjilid-jilid gini kan kasihan ya buat yang misalkan modalnya kecil gitu, teman-teman. Bener, sage hancur di pom-pom. Emang nih sage itu kita emang sempat profit di beberapa kali ya. Cuman ya udah kita scalping. Kalau saham kayak gini caranya ya kalian masuk entry ketika udah naik nih. Kalian proyeksi dia nggak kuat lagi, kalian harus jual. Posisinya profit apa loh? Soalnya emang secepat itu sage itu. Cepat banget nih. ARB bangun 2 tik kunci lagi, arah dibuka dia kayak gitu. Jadi ya buat yang belum pernah tapi pengen ngerasain, tapi nggak pas gocap ya, pas posisinya kayak gini, kalian coba aja satu lot, ngerasain kira-kira gimana psikologi kalian tuh, bisa tenang nggak kayak gitu. Tapi kembali lagi ya, kalau nyoba kayak gitu nggak masalah, untuk sekedar pembelajaran aja, coba aja satu lot teman-teman, nggak ada yang salah untuk nyoba. Sorry salah ya, BBYB ya. Bank Neo Commerce. Oke, ini BBYB. Siapa yang tanya BBYB ini? Beruntung sekali ya yang tanya. BBYB ini aku tungguin ini masnya nih BBYB. Kelihatan ya garisnya tuh udah kelihatan. BBYB itu supportnya di 450 lah. 450 nih supportnya. Aku tungguin di harga itu pokoknya si BBYB. Semoga aja kuat ya 450 nya.
Dia nggak bentuk apa lower low, nggak bentuk harga yang lebih rendah. Posisinya emang dia downtrend parah kan nih. Nih posisinya kan emang turun. Jadi support sebelumnya kan di sini 450. Aku bakal ya lihat di area itulah. Kira-kira ada potensi untuk bayarnya kuat nggak di harga itu. Kalau misalkan kuat ya siap-siap sell-nya di kayaknya 480 terlalu tinggi deh. 476 lah. Terdekatnya ya. 476 488 nextnya kesini dulu. Kejauhan nggak 500. Catatannya 450 jangan di break untuk si BBYB. Waduh, 1K terlalu tinggi ya. Ini siapa ini? Bentar. Kita lihat dulu. 1K Asia Mart. Wah, mantap ya. 1K tuh di ini ya. Oh, ini malahan. Ini emang invest apa gimana nih ceritanya nih? Di harga-harga ini nggak sih? Ya sekitaran sorry. Di ini ya, candle ini ya, sekitaran inilah. Ini kenapa ini nggak dibuang tuh waktu 1K ke atas tuh si BBB? Kalau untuk invest ya mungkin ada views tersendiri ya teman-teman ya. Tapi untuk day trading atau untuk day trading lah, view-nya kayak gini. Mau CL dulu, beli lagi di 450. Saya punya 480. Oke, lumayan tinggi ya. Kalau misalkan ada modalnya, tunggu lagi aja average di 450 lah. Nih PTBA nih. Menghilang chartnya PTBA. Kayak kemarin kita sempat bahas ya PTBA ini. Apa belum? Kayaknya belum. Ini di sini nih harganya ini. Yang tadi tanya PTBA ya. Kalau belum ada barang, menurutku nanti lah ya. Nanti dulu. Tunggu ada yang apa ya? Nunggu ada yang gerak lah dari saham kayak gini nih. Dia posisinya saya udah break dari 2960 nih supportnya yang aku buat nih. Jadi agak susah nih. Kecuali emang market makernya mau gerakin lagi sahamnya ya. Ini nggak kemana-mana nih harganya nih kalau kalian tahu nih. Nih tak zoom aja di candle 4 jam nih kelihatan nih. Ini nggak kemana-mana sih harganya nih. Dia cuman dari 2650 sampai 2760, cuman bermain di 100 rupiah aja. Aces. Wow, udah muncul si Aces. Agak nge-lag ya ini ya. Nih Aces nih. Tungguin aja di harga 610. Semoga aja dikasih ya. Bro, masih ada potensi untuk turun si Aces nih. Aces ini sideways ya teman-teman ya. Nih, jadi dia sideways dari harga 600 sampai 700. Dan di sini kan dia sempat kena resisten dan nggak kuat break ya. Ya udah jual aja gitu teman-teman. Supportnya di 600, tapi kan minor, dia punya minor support tuh di 660. Cuman kan udah di break tuh. Apakah udah cukup? Bentar. Kayaknya nggak bakal sampai 610 deh si Aces. Nggak tahu ya teman-teman ya. Kita ngelihat di sini kok kayaknya nggak sampai sih, nggak tahu ya teman-teman ya. Kita lihat untuk hari ini. Aces bisa dilihat nih untuk hari ini, untuk sekedar scalping 1-2% kayaknya kena nih. Minor supportnya 660 ya. Untuk si Aces ya, dia bakal tektok di harga inilah teman-teman, dari 600 sampai di 700. Oke sih untuk harian. Untuk hari ini kayaknya oke sih Aces nih. Kalian mau spekulasi buy, kalau nggak dikasih turun ya 635 lah, kalian bisa entry di situ. Targetnya di 670. Tipis emang akan. Gitu nih untuk gambaran untuk Aces nih. Tapi kalau misalkan kalian untuk di swing ya
tungguin aja sekitaran 600 kecil nih. Tungguin di harga ini, kalian siap-siap sellnya di sekitaran 690 si Aces. Sido bang. Si Aces dividen bener. Sido. Ada bayi nangis. Kalian kedengeran gak? Makasih bang. Oke, sama-sama. Nih, Sido lagi di supportnya sekarang. Sido ada di support nih. Supportnya 700 sampai 725 ini supportnya dia si Sido. $760, nextnya 785 ya. Ini ada di supportnya lagian si Sido nih. Kalau misalkan untuk Sido untuk trading harian agak terbatas teman-teman persentasenya. Cuman kalau misalkan mau entry ya nggak masalah sih. Dia ada di support. Resisten terdekat itu 755. Dia konsisten banget nih soalnya sama harganya ini nggak break teman-teman ya. Sorry. Tuh dia rajin banget. Jadi sekarang kan di di harga mirip garis hitam yang kita buat lah. Kalau misalkan dia nggak bisa break, dia bakal lanjut turun. Masalahnya itu dia bisa lah ke 700, 665 itu juga masih ada kemungkinan ke sana dia. Nih. Dia posisinya kalau misalkan 720-nya break, dia ke 685 si Sido. Isinya downtrend. Ya, kalau mau spekulasi B ya silahkan lah. Siapa aja di area-area 755. Terbatas teman-teman. CTRA oke. Biasanya sih pagi ya teman-teman ya, sekitaran jam 7-an lah. Jam 7 sampai jam 8 biasanya kita tuh. Ini emang agak gasih aja. Ini yang belum follow, kalian follow dulu di pojok kiri atas. Jadi nanti ketika live gini hitungannya kayak grup premium tapi gratis ya. CTRA hari ini bisa dipantau. Ini soalnya nggak kemana-mana nih harganya nih. Kayak sama apa itu waktu itu aku lupa deh. Iya dipantau nih CTRA untuk hari ini bisa dipantau ya. Pantau aja selama bertahan di 1045 bisa lah kalian kalau misalkan mau nyepet sampai 1090 nanti TP-nya. Kalau 1045 dia break, dia posisinya bakal lanjut nyari supportnya. Lanjut supportnya ada di 985. Minornya di 1025 lah. Gitu ya teman-teman ya. Ingat ARB-nya 15%, bukan 7%. Film ini bukannya udah naik ya teman-teman ya, film ya. Kalian nggak nih sama film ini? Film ini saham bagus nih sebenarnya. Terlepas di pom-pom siapa ya teman-teman ya. Tapi emang bagus. Nih 3.200. Nih, oh kan. Enak nih kalau kalian live 41 orang nih, kalian bisa lihat nih film ada viewku cup handle besar banget di 2200, katakanlah ya 2200 nih, buletin aja. Dan sekarang di 3200-an. Ini targetku 3800. Cuman ya kalau nggak sampai sana ya nggak masalah, kan posisinya udah profit. Gitu ya, ini film aku nggak usah banyak apa-apa nih kelihatan dan gitu ya teman-teman ya. Untuk hari ini apa dikasih koreksi ya? Menarik ini malahan si film nih. Film sini minornya ya, kita bahas minornya di sini minornya. Kalau dikasih di harga itu kalian bisa spekulasi buy 3100-an. Target dia kesini dulu terdekat sih, 3350 lah. Nih kita kasih sini.
Nah, kesini dulu paling enggak tuh 3.350 untuk film. Film ini termasuk agak agak gesit ya pergerakannya, jadi siap-siap aja teman-teman. Bermain di sini mungkin 3120, 33 ya 3340 lah, nggak usah jauh-jauh, 3340 situ untuk si film ya. BBCA 9050. Oke, ini BBCA muncul nih. Agak pending ya ternyata nih. BBCA masih oke menurutku nih. Yang mau entry untuk invest, untuk swing sebulan atau 2 minggu lah, bisa dipantau ya selama di atas 9.000 ya, 8.900 sekian lah. Dia proyeksinya masih, karena dia masih ngikut garis yang kita buat nih, jadi masih ada target 9.200 sampai 9.325 nih. Yang mau spekulasi buy, kalian bisa entry dari 8975 lah, di atas itu, selama closingnya di atas itu ya teman-teman ya. Untuk si BCA ya, ingat aja kalau saham kayak gini pergerakannya nggak bisa sehari 2 hari, seminggu pun bisa aja cuman tektok ke situ-situ aja ya. Kalau untuk invest, untuk swing yang agak lama itu oke lah. Kalau dia di 8975 ini di jebol ya, supportnya tuh next di sini. Sinilah sekalian aja 8.700 itu kuat, 8.700 ya, sama kayak di sini di harga ini teman-teman, gitu ya untuk si BCA. Kalau yang cepat naik apa bang, saham apa? Pas beli turun, pas jual naik. Pas beli turun, pas jual naik, berarti salah posisi buy berarti. Tapi kayak gitu bisa jadi karena kita salah analisa, atau karena kalau faktor lain tuh kita masuknya itu nggak sesuai sama persebaran bid overnya di sana. Jadi kalau misalkan buy sama bid overnya cuma bermain di 1000, kita jangan lebih dari itu teman-teman. Kan setiap saham itu ada penghuninya ya. Ini untuk si DMMX tadi nih kita udah analisa ya. DMMX kalian bisa spekulasi buy. Ini oke nih untuk swing nih. Silahkan spekulasi buy di atas 470. Target ke 590 terdekat. Nextnya 655. 655 lumayan kuat. Target sih ke situ dulu ya untuk DMMX ya. Selama bertahan di atas 470 masih oke. Closingnya kemarin itu udah sampai 525. Jadi udah menarik lah. Udah mantul intinya tuh dari harga support yang kita buat. Itu ya DMMX ya. Analisaku untuk si RAM tercinta nih. Sebelumnya aku sempat trading saham ini juga nih, kalian kelihatan ya. Cup handle ya kan. Terus kita proyeksi naiknya sampai sini, ternyata nih aku mentok tuh 880 RAM tuh. Ternyata dia bentuk high di sini sampai 930-an lah. Nah, terus kan aku buat trend line si hitam nih, garis hitam nih. Nah, ternyata sama dia di break nih, di candle ini nih, candle 23 Juni. Dia di break, ya wes. Kalau udah di break itu berarti kan dia jadi area support di sini. Dan ya selama kalau kalian mau tektok, ini area ini nih 550, resisten kuatnya di 700. Dia bakal tektok di situ dulu sih menurutku, nggak bakal kemana-mana. Dan waktu dia turun di sini kan dia mantul di harga 550 ya. Kita proyeksi itu dia bakal reject lah, bakal reject sampai di 700. Habis itu dia koreksi lebih dalam karena fasenya kan udah nggak uptrend ya teman-teman ya. Ternyata dia nggak sampai 700 nih, dia cuman high-nya di 680 nih, di candle nih 26 apa 27 Juni. Habis itu dia lanjut turun gitu. Kalau misalkan belum ada barang, tungguin aja 550. Kalau udah ada barang ya nanti kalau misalkan dikasih kesempatan ke 670 ya kalian lepas aja 670 sampai 700 lah. Kalau dari candle 1 jamnya
sebenarnya sih oke-oke aja ya kalau misalkan untuk scalping. Yang mau scalping tabusnya bentar. Kalau misalkan kalian mau scalping, kalau dikasih panic selling ya kalian bisa buy siap-siap aja 670 700, habis itu di 745 lah untuk jadi ada take profitnya. Untuk scalping harian ya biasanya ada lah untuk pergerakan 1-2% tuh bisa kena di sini. Menurutku oke juga sih, bisa dipantau nih untuk RAM nih untuk hari ini gitu. Oke, sama-sama gitu ya teman-teman ya. Ini aku ada acara nih teman. Siapa yang tanya Harum nih? Ini keberuntungan part kedua nih. Ini kelihatan nggak sih, ini ada garisnya nih. Harum udah anu ya teman-teman ya, udah jalan nih. Nah, kalau udah jalan gini biasanya pada baru pada mikir menarik. Waktu dia koreksi pada nggak ada yang lirik nih. Ini kelihatan nih aku bentuk panah nih ya. Ini ya. Lihat bareng-bareng teman-teman nih. Nih, tak geser nih panahnya nih. Sorry. Nih. Ini panah-panah yang waktu itu. Nah, nih kelihatan ya. Naik koreksi. Ya, akhirnya kan dia dikasih nih koreksi. Cuman di hari ini sekitaran 19 sampai 22 Juni nih. Ya, ini area supportnya di sini 1375 sampai 1450. Targetnya nih 123 udah tak buat semua nih. 1500, 1540, 1585. Kemarin closing 1580. Jadi udah hampir kena TP3 ya. Dan Harum ini untuk tren besarnya ini ya si Harum ya, dia ada garis biru nih yang kita buat nih, 2 garis nih, itu kan fase dia turun ya. Nah di ini itu tuh dia break nih 2 hari ini ya, valid karena breaknya juga solid. Kalau udah kayak gini ini kelihatan nih untuk tren besarnya nih. Buat yang suka gambar nih pasti kelihatan ada mahkota kebalik lagi nih. Dan ini posisinya mahkota yang bagian kanan tuh udah break ya. Nih, ini di sini nih di harga kemarin 1.500 lah gampangannya. Dan sekarang udah di sini teman-teman. Kalau misalkan udah ada barang ya tinggal nih. Ini di sini nih di harga kemarin 1.500 lah gampangannya. Dan sekarang udah di sini teman-teman. Kalau misalkan udah ada barang ya tinggal kawal aja profitnya, menurutku dikawal aja, jangan di TP maniman, dikawal aja biar bisa maksimal teman-teman, profitnya biar bisa maksimal. Next resist tuh di sini 1685 lah, itu area resisten lumayan kuat, atau di sini yang terdekatnya 1665. Nextnya di 1740 nih ya, ini mahkotanya tak hapus saja biar gampang gitu. Jadi ada mahkota kebalik, dia 1500 itu udah valid, jadi tinggal nunggu aja. Dan dia kan di sini posisinya downtrendnya udah patah ya, bisa lah ini kuat. Ini 2 harinya kuat banget nih. Kalau kita ngelihat riwayatnya yang ini nih, ini kan valid dia hijaunya nih 4 kali, lumayan lah gitu. Kita lihat untuk 2 hari ini kan udah jalan 2 ya, bisa aja dia gini ini terus dilanjut ya. Harum bisa kalian lihat lah, kalau dikasih koreksi kalian bisa spekulasi buy, targetnya ya disesuaikan aja. Makasih yang udah join sampai setengah 8 lebih ya, sampai 7 jam segini. Silahkan dipersiapkan yang nanti mau trading, disiplin dengan analisa kalian ya, stop loss 3% atau mau yang 2% atau yang 5%, terserah kalian. Yang penting disiplin. Ketika udah kena ya stop loss, kena aja, buang aja, daripada kalian kena ARB. Kalau sekali oke ya, kalau misalkan dikunci itu resiko ya. Jadi disiplin lebih bagus, menjaga biar aset kalian kalau minus tuh nggak dalam-dalam banget gitu ya teman-teman ya. Terima kasih. Yang belum sempat kejawab analisanya, kalian bisa join grup Telegram, tanya di sana, atau itu di TikTok kan ada tuh kolom kayak tanya tuh loh. Nah, kalian tulis aja di situ, nanti kan masuk ke aku, tak buatin videonya atau tak jawab
Gitu ya. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman semuanya.